sa kasaynara, sa sitibara, ano na sa mo, sa sakala. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, daratan Kabupaten Kepulauan Mentawai terpisah dari Provinsi Sumatera Barat oleh laut. Untuk mencapai kabupaten ini ditempuh dengan jalur laut dan udara. Perjalanan laut bisa ditempuh selama kurang lebih 10 hingga 12 jam. Namun, disayangkan untuk semua jenis transportasi menuju kabupaten ataupun kecamatan hanya ada 3 kali dalam seminggu, yaitu pada Senin, Rabu, dan Jumat. Secara administratif, Desa Madobak terletak di Kecamatan Siberut Selatan dan terbagi menjadi 3 dusun besar, yakni Dusun Rokdok, Madobak, dan Ugai. Punya si bapak ini? Kakakku na, foto ni na. Dari Kecamatan Siberut Selatan, Desa Madobak dapat ditempuh selama 5 jam berjalan kaki. Selain itu, juga bisa ditempuh selama 5-6 jam dengan menggunakan pompong menyusuri sungai yang berkelok. Sayangnya, transportasi ini masih bergantung dengan pasang surut air sungai. Banyaknya sungai di wilayah ini mempengaruhi pemberian istilah di berbagai tempat. Salah satunya adalah Madobak. Madobak termasuk di wilayah Sungai Sare Reiket. Dahulu warga hidup berpencar di wilayah Sare Reiket. Mereka berkumpul dan saling bertemu, sehingga sesepuh Mentawai memberi nama Desa Madobak dengan harapan penduduk dapat bertemu dan bersatu pada suatu pemukiman. Aku kayak gitu poranan le, kemarin aku dulu kayak bumai. Aku kayak dan aku dulu kayak bumai Siburu. Sama lain kalau aku dulu kayak bumai pemerintah le. Siburu kasi ada ulit kai. Ada cabulung apel ada kai. Hanya suatu tanda. Masyarakat Desa Madobak dihuni oleh suku Mentawai dengan puluhan klan di dalamnya, di mana mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah berladang. Masyarakat Madobak masih memegang kuat tradisi leluhurnya, yaitu religi Arat Sabulungannya. Religi ini masih percaya adanya roh baik atau Simagere dan juga roh jahat atau yang biasa disebut dengan Sanitu. Tradisi tersebut melekat di semua aspek kehidupan masyarakat Madobak, seperti saat membuat uma atau rumah adat, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan. Meskipun masyarakat desa ini bisa dikatakan cukup modern,
Dalam hal kesehatan, masyarakat masih menaruh kepercayaan terhadap pengobat tradisional yang disebut sikere. Pandangan masyarakat lokal bahwa sakit yang terjadi karena adanya gangguan dari sanitu atau roh jahat yang biasa disebut kisei membuat sikere tidak terpisahkan dari masyarakat. Pada umumnya mereka percaya pada sikerenya, sambat itu. Karena sikere ini akan menurunkan ke anaknya. Dan itu tidak ada perubahan, Pak. Maksudnya Tidak perubahan begitu-gitu saja, tidak berubah. artinya kan ada anak yang tidak mau jadi sikere atau dia mungkin pendidikan tinggi misalnya. Bukan, ada juga beberapa yang tidak mau sikerenya, maksudnya untuk ditatonya. Dalam konteks ini kita bisa lihat, kalau tato kan persoalan sakit. Tapi kalau supranaturalnya obat tradisi mengambil obat dari daun itu tidak ada apa-apanya. Persoalan tato tidak, aja. ya, persoalan tato itu. Kemudian pantangan. Kalau sikere ini betul-betul sikere, kan ada pantangan yang harus diikuti. Aturan ritual juga harus diikuti. Memang pada umumnya orang tidak mau. Tapi karena juga muncul sikere di sana itu karena memang dari ada muncul sendiri, ada dari seperti yang dikatakan mimpi Supernatural ya. Ya, supranaturalnya ada juga dari keturunannya ada begitu. Budaya masyarakat yang ada kan susah kita berubah, dan budaya itu kan tidak harus kita rubah semua gitu. Budaya yang mana yang budaya dari turun temurun yang memang harus dipertahankan karena hidup identitas suatu bangsa suku itu kan dari budaya mereka gitu. Nggak mungkin itu dihilangkan, nggak mungkin sikere mau kita hilangkan, nggak mungkin cara-cara pengobatan tradisional kita hilangkan, kan nggak mungkin. Cuman yang mungkin bisa kita rubah kan budaya yang bukan berhubungan dengan budaya tapi pola pikir mungkin, Pak. Ya, pola pikir yang salah. Itu pengobatan yang lain yang mungkin tidak steril, sementara itunya terus dikasih dan ini kan salah. Mungkin itu yang bisa kita nasihati dengan cara pendekatan persuasif dan kita nggak harapkan langsung itu berubah kan. Mungkin ada tahap-tahap yang harus berubah gimana gitu. Menurut konsepsi masyarakat, sanitu merupakan roh yang membuat orang itu sakit, baik yang tergolong ringan hingga berat. Biasanya untuk memperoleh kesembuhan dari penyakit-penyakit tersebut, masyarakat melakukan ritual pabetei. Ang gulu sa kasayna, ara kasya dili ang kasya kakiya, ang gulu sa kasayna ara, sa sibara, anen de sayne mu ita sikabara. Sa limone. Sakit cimagede de sa teuni. Ita simone. Ritual pabetei merupakan tradisi punan pengobatan tradisional yang dilakukan oleh sikere kepada anggota keluarga yang sakit. Sikere yang akan melakukan pengobatan biasanya memerintahkan keluarga si sakit mencari babi atau saina dan ayam atau gauguk yang menjadi syarat pengobatan. Selain itu, sikere juga mencari daun-daunan untuk obat sekaligus memanggil roh baik dari si sakit. Setelah itu malam harinya, barulah ritual pengobatan dengan turuk dimulai. Daun-daunan yang diperoleh tadi diolah oleh sikere sebagai obat oles dan juga obat yang berupa minuman. Dalam prosesnya, sikere-sikere tersebut tidak lepas dari mantra dalam bentuk nyanyian. Proses selanjutnya dari ritual ini adalah ritual meramal kesembuhan si sakit dengan menggunakan usus babi. Sebelum diambil jantungnya,
babi tersebut disumpah terlebih dahulu oleh salah seorang sikere. Dalam konsepsi mereka, penyumpahan tersebut agar roh babi tersebut memberikan keterangan yang benar dalam meramal kesembuhan. Ritual ini sekaligus sebagai akhir dalam ritual pabetei, dan dalam prosesnya, ritual ini tidak boleh meninggalkan acara turuk yang menjadi kunci keberhasilan dalam memperoleh kesembuhan. Pemilihan pengobatan masyarakat terhadap sikirei didasari oleh konsepsi budaya lokal tentang sehat dan sakit yang disebabkan oleh gangguan roh jahat. Keterbatasan pengetahuan kesehatan masyarakat, terutama generasi tua, masih kurang. Selain itu, juga disebabkan oleh kondisi geografis desa Madobak yang cukup sulit, kondisi jalan yang rusak, dan juga kondisi air yang sering pasang surut yang membuat akses menuju ibu kota kecamatan sedikit menemui hambatan. Kita kunjungi, sementara yang dikunjungi nggak ada. Sementara keberadaan ladang mereka kan kami juga nggak tahu. Ditambah terbatas dengan kondisi geografis yang kayak gini ya. Mungkin yang bisa dilihat nanti kan gimana kondisi geografis kami yang ada di sini gitu. Sehingga biaya otomatis besar, operasional yang dibutuhkan besar. Kondisi jalan, kondisi alam yang tidak menentu ini, gimana cara kita menyikapi kondisi alam yang kayak gini kan gitu. Secara alamiah, ada pembagian ranah dalam pengobatan yang dilakukan oleh sikirei dan tenaga kesehatan yang ada di desa, yakni pembagian ranah pengobatan naturalistik dan personalistik. Sikirei sebagai pengobat tradisional diharapkan bisa menjalankan perannya sebagai pengobat penyakit yang tergolong penyakit magis. Begitu juga dengan tenaga kesehatan yang ada di wilayah tersebut, bisa lebih aktif menjalankan perannya sebagai pengobat penyakit medis. Dalam hal ini, pemerintah mengatur dan mengawasi pengobatan tradisional yang didasarkan pada kesamaan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan pengobatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Dalam mencari pengobatan, hendaknya masyarakat lebih mendahulukan pergi ke tenaga kesehatan terlebih dahulu untuk mendapatkan pelayanan dan penanganan yang tepat.